Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Kalau dikatakan ada polarisasi pasti ada itu, ya kan? Cuman kita harus lihat bahwa pemilu kemarin kita berhasil ya, dan secara pribadi saya mau sampaikan bahwa teman-teman ASN ini kita tidak memungkiri pasti ada keberpihakan, ya, ada keberpihakan kepada konstan tertentu atau ini kan biasa. Nah inilah bahwa sebenarnya ASN sekalipun dia aparatur negara, ya aparatur sipil negara, ya selaku aparat pemerintah, dia juga adalah warga masyarakat yang punya hak untuk ikut memilih. Nah ini yang apa namanya, kalau kita lihat sesuatu yang perlu kita sikapi baik. Nah melihat pelaksanaan kemarin, saya lihat itu sudah memang dikatakan oleh Mas Bambang tadi, itu polarisasi pasti ada dan itu kelihatan. Cuman begitu baiknya ya teman-teman di penyelenggara pemilu di Merauke ini, baik KPU, Bawaslu juga pemerintah, sehingga apa namanya, situasi suhu politik yang begitu panas itu kemarin bisa ternetralisir dengan apa namanya, sosialisasi, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, dan kita juga dari pemerintah itu melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban daripada warga negara, juga bagaimana kedudukan dan status daripada ASN itu dalam pemilu ini. Karena kita lihat bahwa netralitas dari ASN di pemilu kemarin itu bermaksud bahwa ASN itu kan tidak boleh menunjukkan keberpihakan pada kandidat atau partai yang menjadi peserta pemilu, ya toh? Nah, ini dimaksudkan bahwa ASN itu adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah, ya. Nah, untuk hal tersebut ini memang perlu kita secara arif dan bijaksana selaku aparatur sipil negara ini, pada saat mana kita harus melakukan hak dan kewajiban kita, dan pada saat mana kita harus berdiri tengah-tengah sebagai aparatur sipil negara. Nah ini yang kemarin saya lihat cukup baik ya, teman-teman ASN saya lihat cukup baik untuk apa namanya, berkiprah di pemilu kemarin itu. Selama ini ya memang dengan adanya keterbatasan dari dukungan kepada kita, tapi kita di lapangan kita melakukan semacam sosialisasi dan juga informasi tentang hak dan kewajiban dari pegawai negeri sipil itu sendiri atau ASN. Memang apa namanya, dengan keterbatasan yang ada pada lembaga kami ini tetap kami melakukan itu, dan puji Tuhan alhamdulillah di beberapa tempat yang sekiranya memang di situ apa namanya, harus kita lakukan sosialisasi, mendapat tanggapan yang baik dari teman-teman ASN, dan itu kita lakukan, dan ternyata terbukti kemarin pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ASN saya pikir tidak begitu apa ya, wah gitu kan, tidak begitu kelihatan menonjol sekali. Nah ini yang bukti bahwa teman-teman ASN sudah mulai menyadari hak dan kewajibannya itu. Sekarang aja kita sudah rasakan ya, kalau kita secara kasat mata saja kita ke beberapa unit-unit kerja yang ada di pemerintah Kabupaten Merauke, kita bicarakan pasti ada yang secara individu saya berpihak ke ini saya berpihak ke sini, ini berpihak ke situ, dan itu kan percakapan itu bukan hanya di seputaran unit kerja, tapi di warung kopi, di kafe-kafe yang melibatkan di ASN. Itu sudah menjadi sesuatu yang gambaran yang sehari-hari kita lihat. Itu dibolehkan? Begini, selama kegiatan apa namanya, kampanye belum dilaksanakan, ya seperti sekarang ini ya, orang wajar saja mendukung, saya mendukung ini, mendukung itu. Tapi ketika sudah tahapan masuk kepada tahapan yang saya mau katakan itu tahapan yang perlu benar-benar kita menyikapi itu sebagai sesuatu yang apa namanya, bisa menimbulkan pelanggaran atau akibatnya juga akibat masuk ke ranah hukum, ya kita selaku aparatur sipil negara harus bisa lebih arif dan bijaksana melihat itu. Nah, pada konteks mana kita membicarakan kita harus mendukung seseorang, dan pada konteks mana kita harus juga netral. Ya memang kalau kita lihat sekarang ini itu sudah tidak menjadi sesuatu rahasia umum lagi.
Baik, saya pikir itu pasti jelas ya. Ketika Bapak kandidat yang terpilih naik, dia akan kepingin bahwa kabinetnya istilahnya itu kan yang dia mengerti dan dia tahu dan kompak, sehingga itu sudah sesuatu yang ada, tapi walaupun tidak tertulis pasti akan ada. Yang tidak memilih pasti kau tidak akan duduk pada posisi ini. Dan itu saya pikir bukan menjadi rahasia umum lagi, dan itu pasti. Nah, oleh karena itu dikatakan juga oleh Pak Bupati, Pak Sekda juga dalam beberapa pertemuan, kita harus netral. Nah, pada saat mana kita harus mengatakan bahwa kita memilih seseorang, pada saat mana kita harus netral, itu ada aturannya gitu. Seperti yang disampaikan oleh Mas Taufik tadi, saya pikir itu kan berjenjang nanti, ya melalui pemeriksaan dari yang bersangkutan, pelanggaran apa, sejauh mana berat dan ringannya pelanggaran tersebut. Betul, rekomendasi dari Bawaslu itu akan berlanjut ke pimpinan dari ASN tersebut. Nah, akan dilanjutkan sampai tadi keputusan KSN itu kan, KASN ya. Tapi saya pikir itu. Nah, biasanya kalau pelanggaran itu tidak terlalu mempunyai eskalasi yang bisa membuat situasi politik maupun Kamtibmas di tempat itu, saya pikir itu ada hal-hal yang dilakukan oleh Bawaslu dengan pemerintah, atasan daripada ASN yang bersangkutan. Nah, sehingga mungkin ada hal-hal yang bisa dilakukan, tingkatan daripada sanksi tersebut terhadap ASN yang melanggar itu. Kami sampai saat ini berusaha ya, mungkin nanti ketika saatnya tiba kita mungkin akan lebih drastis kepada teman-teman ASN di bawah untuk bisa mereka mengerti hak dan kewajiban mereka. Memang kalau kita lihat bahwa ada beberapa hal yang perlu disikapi ya oleh ASN kita, bahwa ada beberapa larangan-larangan ASN dalam pemilu kada nanti ya, seperti menghadiri deklarasi kampanye bakal calon peserta pemilu kada nanti dengan menggunakan atribut dia sebagai ASN. Itu kan tidak boleh. Karena apa? Kita juga selaku ASN kita harus tahu figur yang kita pilih ini punya visi misinya di apa. Kalau kita tidak datang bisa menghadiri deklarasi kampanyenya, mana kita bisa tahu kira-kira ini visi misinya cocok dengan hati nurani kita nggak, atau kepentingan masyarakat kita nggak. Memang kita harus menghadiri itu, tapi tidak menggunakan atribut sebagai ASN. Saya pikir begitu, dan di luar daripada jam dinas atau waktu hari libur. Saya pikir ini sebagai hak dia sebagai warga negara. Itu menurut saya pikir ini hal yang perlu kita tekankan, dan teman-teman di Bawaslu pun mengerti ya tentang hal ini. Bukan jam dinas, pakaian dinas, mengikuti deklarasi, mengikuti kampanye itu mungkin satu pelanggaran. Tapi kalau kita datang menghadiri saat kampanye salah satu kandidat, saya pikir ini di luar jam dinas, apalagi pada saat waktu libur ya, dan dia tidak menggunakan atribut. Saya pikir ini sesuatu yang wajar, karena kita harus mengetahui bagaimana kita mengetahui yang orang yang akan kita pilih kalau kita tidak tahu visi dan misinya kan. Saya pikir ini sudah satu hal yang tidak boleh dilakukan, dan itu jadi ranah hukumnya dari ranah kegiatan dari teman-teman di Bawaslu. Karena saya pikir larangan itu akan keluar, dan surat edaran pun akan dikeluarkan, dan itu menjadi sesuatu kewajiban aparatur sipil negara untuk tidak menggunakan fasilitas negara, fasilitas pemerintah untuk melakukan itu. Dan itu yang saya katakan. Setiap pelaksanaan pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu kada, ASN ini selalu menjadi primadona untuk dibahas. Karena apa? Di satu sisi dia warga negara yang punya hak pilih, sedangkan di satu sisi dia aparatur pemerintah yang harus netral. Ini sangat sulit, memang sangat sulit sekali. Artinya bagaimana kita menempatkan diri, itulah saya pikir masing-masing pribadi lepas pribadi harus bisa lebih bijaksana untuk melihat pada saat mana kita harus bisa mengatakan kita warga negara mau punya hak pilih, dan pada saat mana kita ini aparatur sipil negara netral. Memang agak, kalau menurut saya, sesuatu yang sangat aneh ya di Republik ini, di negara kita. Tapi itulah yang harus kita laksanakan. Nah, oleh karena itu saya berpesan kepada teman-teman ASN, mari kita melihat
kira-kira hal mana yang kita laksanakan tidak akan melanggar dan tidak akan bermasalah nanti, dan mana yang kita harus lakukan dan itu haknya kita harus wajib untuk kita ambil haknya kita itu. Ya, seperti contoh tadi dikatakan tidak boleh melaksanakan atau melakukan menggunakan fasilitas negara, fasilitas pemerintah, ataupun nanti menghadiri deklarasi dengan kita menggunakan pakaian dinas atau keadaan dinas. Ada hal-hal lain banyak nanti akan diatur. Saya pikir nanti mungkin ke depan nanti Bawaslu bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Merauke ini, saya berharap untuk kita bersama-sama sosialisasi dengan teman-teman ASN supaya mereka di pemilu pilkada 2024 ini lebih menyadari tentang hak dan kewajibannya. Saya berharap seperti itu. Yang tadi disampaikan oleh Mas Bambang tentang bagaimana ASN ini, saya berpikir dan saya berharap upaya-upaya kita yang kita lakukan sebagai seorang ASN untuk menjaga netralitas itu, yang pertama bahwa marilah kita banyak membaca dan memahami peraturan atau hukum tentang netralitas ASN itu sendiri. Yang pertama itu. Yang kedua, tidak terlibat dalam politik praktis dan lebih bijaksana dalam berkomentar di media massa atau berbicara dengan sesama, ya baik pada saat jam dinas ataupun di luar, sehingga netralitas itu terjaga. Kalaupun memang kita berpihak terhadap kandidat yang tetap mungkin itu pada lingkungan kita tersendiri, sehingga tidak mempengaruhi orang. Dan yang ketiga, saya pikir kita tidak boleh condong atau mendukung ke partai politik, agama atau suku tertentu yang terhadap kandidatnya akan maju, karena inilah nanti kita lihat netralitas kita diuji di situ. Dan kalau ini tiga hal ini yang saya sampaikan tadi bisa kita dilaksanakan oleh ASN kita, saya pikir yang disampaikan oleh Mas Taufik tadi, kita akan bisa. Jadi pengalaman membuktikan bahwa apapun jadi yang tadi saudara Ari sampaikan itu betul. Sekalipun ada aturan segala macam yang ketat, tapi kalau ASN kepala batu dibilang tadi, itu kita susah. Karena apa? Dengan berbagai cara pasti akan dilaksanakan bagaimana untuk bisa menarik simpati daripada calon kandidat nanti, bahwa oh ya, saya mendukung engkau, saya mendukung kandidat ini. Dan diharapkan besok nanti ketika kandidat itu naik, pasti ada hal yang itu. Dan ini saya pikir tidak tertulis, tapi hal ini ya kita rasakan. Nah, ini kita tidak bisa secara langsung menghilangkan itu. Dan ini sepertinya ya kita berharap, makanya ke depannya kita selaku ASN ini kan berharap sesuatu yang baik, hasil yang baik. Dan ketika yang terpilih pemimpin daerah itu pun yang baik dan mengerti tentang kerja-kerja daripada ASN itu sendiri. Dan terlebih lagi ASN, saya berpikir ya, selama kita tetap pada posisi netral, memang agak sulit kita nanti. Dan itu saya pikir, maaf, ini bukan jadi rahasia umum. Kalau netral, kalau besok tidak dapat sesuatu ya sudah, karena kalau netral. Sekalipun kita kita profesional. Nah, saya cuma berharap buat teman-teman, saudara-saudara, adik-adik, ya, mari kita profesional dalam tugas kita. Sekalipun kalau kita profesional dan kita mantap dan kita lebih profesional dalam tugas kita, saya pikir pimpinan siapapun nanti yang akan terpilih, dia akan melihat kita itu, oh ini orang kerja. Akan melihat kapasitasnya. Kapasitas kita, kualitas kita. Saya pikir itu yang perlu kita tunjukkan. Mungkin saya berharap dalam waktu dekat ini saya akan koordinasi dengan teman-teman di Bawaslu untuk kira-kira hal-hal apa yang harus kita lakukan. Karena selain itu juga kami dari KS Bangpol akan melaksanakan hal-hal yang sosialisasi yang bersifat partisipatif, ya pengawasan partisipatif. Dan pengawasan partisipatif ini bukan hanya oleh masyarakat saja, tapi kita berharap ASN juga kita bisa melaksanakan itu. Nah, saya menghimbau untuk saat ini buat rekan-rekan pimpinan organisasi perangkat daerah, mari kita laksanakan ini dengan baik. Mari kita memberikan pengertian, pencerahan kepada staf kita tentang pemilu kada 27 November nanti. Dan apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban kita itu mari kita jaga bersama. Nah, oleh karena itu langkah pertama tadi yang saya sampaikan, mungkin kami akan koordinasi dengan Bawaslu untuk melaksanakan ini. Dan yang kedua, mungkin kami minta kepada teman-teman di Bawaslu
melalui Pak Bupati ataupun Pak Sekda untuk kita melakukan semacam sosialisasi kepada ASN hal-hal mana yang tidak boleh dilakukan dan hal-hal mana yang menjadi hak dan kewajiban yang perlu dia laksanakan. Ini yang mungkin kami berharap kita koordinasi dan kerjasama Bawaslu dengan pemerintah kabupaten ini untuk bisa melaksanakan sehingga menghindari hal-hal yang disampaikan oleh Mas Bambang tadi. Saya mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Merauke, ya mari kita sama-sama dan juga teman-teman ASN, mari kita banyak membaca dan memahami tentang peraturan atau hukum tentang netralitas ASN dalam pemilu ini. Baik dari media cetak maupun elektronik pasti ada, dan kita harus bisa banyak memahami dan membaca sehingga kita tidak terbelenggu dengan pemikiran sempit. Nah, kita bisa berapresiasi ya, apa yang harus kita lakukan. Kita sebagai ASN, kita sebagai warga masyarakat gitu. Yang berikut tidak terlibat dalam politik praktis ini saya pesan buat teman-teman ASN ya, dan lebih bijaksana dalam berkomitmen atau berkomentar di media sosial. Karena apa? Hari ini juga kita berkomentar, detik itu juga ada tanggapan dan bisa jangan sampai bisa menimbulkan konflik-konflik yang tidak diinginkan ya. Selaku ASN, selaku aparat pemerintah, kita juga harus bisa lebih bijaksana sehingga apapun yang kita komentari ataupun kita lakukan hal-hal itu di media sosial, kita harus ingat imbasnya di masyarakat itu bagaimana. Dan saya pikir selaku aparatur pemerintah, kita ini kan selalu menjadi contoh, kita berharap kita sebagai contoh yang baik di mata masyarakat sehingga tidak memberikan kesan bahwa kau sebagai aparat pemerintah, Anda sebagai aparat pemerintah, kamu sebagai aparat pemerintah seperti itu, apalagi kami masyarakat. Dan ini jangan sampai terjadi keluar seperti itu. Dan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Merauke, mari kita secara bijaksana dan arif memberikan wejangan-wejangan ataupun informasi perintah kepada bawahan kita atau staf kita bahwa hal-hal mana yang tidak boleh kita lakukan dan hal mana yang kita perlakukan, seperti memanfaatkan fasilitas pemerintah, tidak boleh untuk kepentingan kampanye ataupun kita menghadiri ataupun itu dalam posisi kita selaku aparat pemerintah dan pada jam-jam dinas, itu mungkin kita harus lakukan. Dan yang berikut, mari kita saling mengingatkan ya, sama ASN kita mengingat kalau ada teman kita yang kita rasa ini sudah melampaui daripada batas dia sebagai ASN, mari kita ingatkan sebelum nanti terdetek oleh teman-teman di Bawaslu. Saya pikir ini buat saya punya saudara-saudara semua yang ada baik di kota maupun di pelosok, di kampung atau di distrik-distrik yang jauh dari kota. Saya pikir ini untuk kita semua, karena apapun keberhasilan pemilu bukan hanya terletak pada penyelenggara pemilu, tapi kita juga masyarakat dan juga ASN berpartisipasi harus menciptakan suasana yang nyaman sehingga pemilu itu akan berhasil lancar dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan di Kabupaten Merauke. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.